Baiklah, di sini saya akan membahas tentang evaluasi keuangan negara atau APBN. Nah, evaluasi keuangan negara atau APBN merupakan langkah penting untuk menilai efektivitas kebijakan fiskal pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Mekanisme evaluasi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, audit eksternal oleh BPK, di mana BPK memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang kedua, audit internal oleh APIP. Tahapan ini di mana APIP melakukan pengawasan internal untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan juga anggaran yang digunakan itu harus secara efisien. Yang ketiga yaitu evaluasi kinerja anggaran, di mana pada tahapan ini itu menggunakan pendekatan performance based budgeting. Yang keempat yaitu pengawasan oleh DPR, di mana DPR melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBN. Dan yang terakhir adalah partisipasi publik dan juga akademisi, di mana dalam tahapan ini yang terlibat ada masyarakat sipil, media dan juga akademisi untuk ikut serta dalam proses evaluasi. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan dalam evaluasi keuangan negara. Terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, adanya kompleksitas anggaran. Yang kedua, keterbatasan kapasitas SDM pengawas. Yang ketiga, adanya ketidakmerataan data dan informasi. Yang keempat, ada resistensi birokrasi. Dan yang kelima, adanya intervensi politik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi keuangan daerah atau APBD. Evaluasi keuangan daerah merupakan proses untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Evaluasi ini dapat dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan daerah itu berjalan secara efektif, efisien, transparan demi tercapainya tujuan pembangunan daerah. Terdapat beberapa indikator kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam evaluasi keuangan daerah atau APBD. Yang pertama adalah pendapatan daerah. Indikator ini mencakup penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang diterima oleh pemerintah daerah. Kemudian, yang kedua adalah belanja daerah. Indikator ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga adalah investasi. Indikator ini mencakup pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah. Yang keempat adalah utang daerah. Indikator ini mencakup utang-utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan keuangan daerah. Indikator ini mencakup kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan kesehatan keuangan daerah. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan evaluasi APBN dan evaluasi APBD. Nah, APBN itu dievaluasi dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja pada skala nasional dan berfokus pada efektivitas belanja negara dan pencapaian target pembangunan. Nah, tantangannya itu ada pada koordinasi antar kementerian dan kompleksitas program nasional. Interpretasinya, perbedaan level pemerintahan membuat orientasi evaluasi berbeda. Nah, APBN itu menekankan pada kebijakan makro, sedangkan APBD itu lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat daerah. Sedangkan implikasinya, evaluasi APBN itu digunakan untuk perbaikan kebijakan nasional, sedangkan evaluasi APBD itu berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Ada sistem penguatan evaluasi keuangan negara dan keuangan daerah itu. Yang pertama, penguatan terhadap regulasi dan standar evaluasi. Yang kedua itu ada optimalisasi sistem informasi keuangan berbasis digital. Dan yang ketiga itu ada penguatan sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu peningkatan transparansi dan mekanisme akuntabilitas publik. Baiklah, studi kasus yang kami ambil itu adalah evaluasi kinerja keuangan daerah pada pemerintahan Kota Kupang pada tahun 2021 sampai 2024. Evaluasi keuangan diperlukan untuk menilai efektivitas, efisien, dan kemandirian fiskal pemerintahan Kota Kupang dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintahan Kota Kupang perlu dianalisis karena masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi PAD atau pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, serta penguatan akuntabilitas fiskal. Hasil evaluasi menunjukkan kinerja keuangan Kota Kupang itu masih belum optimal. Efektivitas PAD rata-rata hanya cukup efektif dan menurun pada tahun 2024.
sedangkan efisiensi berada pada kategori kurang efisien. Tingkat kemandirian fiskal sangat rendah dengan ketergantungan besar pada dana transfer dan pertumbuhan PAD itu berfluktuasi, bahkan turun drastis pada tahun 2024. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu evaluasi keuangan negara dan daerah itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Nah, evaluasi keuangan negara atau APBN sendiri itu untuk memastikan efektivitas belanja nasional melalui audit dan pengawasan dari DPR. Sedangkan untuk APBD sendiri atau keuangan daerah itu berfokus pada kemandirian fiskal, efisiensi belanja, dan kualitas layanan publik. Setelah melihat penjelasan tadi bahwa dapat dilihat tantangan yang masih sering muncul, itu meliputi kurangnya partisipasi publik, keterbatasan SDM, dan kompleksitas anggaran. Untuk meningkatkan evaluasi ini, yaitu dengan cara regulasinya diperbaiki